Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sururi dengan nomor NIM 494019.048. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam transaksi penjualan. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita masuk sebagai supervisor. Lalu kita ke transaksi yang pertama, yakni transaksi penjualan dengan uang muka. Kita inputkan melalui aktivitas, kemudian sales, dan sales order. Kemudian kita isikan customer atau pelanggannya Cyber Furniture, nomor pembelian CFPO001, nomor transaksi pesanan order /1000, tanggal transaksi 5 Januari, tanggal pengiriman 8 Januari, dan pengiriman melalui mobil pick up. Kemudian kita pilih quotation, lalu centang key 10001, kemudian OK. Kemudian kita pindah ke file down payment. Pada formulir sales fakturnya kita isi dengan nomor pesanan CFP001, kemudian nomor transaksi UPJ 10.000, tanggal transaksi 5 Januari 2010, tanggal pengiriman 5 Januari 2010. Kemudian kita ubah uang muka menjadi IDR 4 juta. Kemudian kita klik select receipt untuk mencatat penerimaan uang muka. Yes. Kemudian kita isikan nomor transaksinya 10.600, tanggal pembayaran 5 Januari 2010, nomor cek 334, tanggal cek 7 Januari 2010, dan nama banknya Bank Mandiri IDR. Jika sudah, kita klik save and close sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu mengenai pengiriman barang sebagian. Di sini terdapat dua transaksi pada tanggal 5 Januari dan 6 Januari. Yang pertama kita input terlebih dahulu pada tanggal 5 Januari. Kita input melalui delivery order. Kemudian kita isikan nama customernya PT Sentosa dengan nomor transaksi delivery 100, tanggal transaksi 5 Januari. Kemudian kita klik select SO, kemudian centang nomor pesanannya, yakni order 1001, kemudian klik OK. Kemudian kita ubah kuantitas untuk AC Changhong CS C09PC3 menjadi 1 set dan keramik 30-30 fancy menjadi 5 meter kubik. Jika sudah, kita klik save and close. Kemudian kita masuk ke transaksi pada tanggal 6 Januari, kita inputkan melalui delivery order. Kita isikan nama pelanggannya PT Sentosa dengan nomor transaksi delivery 101, tanggal transaksi 6 Januari 2010. Kemudian kita klik select SO, kemudian kita centang order 1001, OK. Jika sudah, kita klik save and close.
Lalu kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu mengenai penjualan dengan ongkos kirim dan diskon faktur. Kita input melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan customernya Powerline Electronic Ltd dengan rate Rp7.024, nomor pesanan PE Ref 0099, nomor transaksi faktur invoice 001, tanggal transaksi 7 Januari 2010, tanggal pengiriman 31 Desember 2009, dan pengiriman melalui FedEx. Kemudian kita inputkan nama produk dan kuantitasnya pada kolom item sesuai dengan item yang di buku. Kemudian kita isikan diskon fakturnya sebesar 5 Singapura dolar, ongkos kirim 45 Singapura dolar, dan biaya angkut dengan akun ongkos kirim pelanggan. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu mengenai membuat faktur penjualan dari dua pengiriman barang yang berbeda. Kita inputkan melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan nama customernya PT Sentosa dengan tanggal transaksi 8 Januari 2010. Jika sudah, kita klik Select DO, kemudian centang nomor transaksi Deliver 100 dan Deliver 11. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu membuat faktur penjualan atas pesanan penjualan dengan uang muka. Kita inputkan melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan customernya Cyber Furniture dan tanggal transaksi 11 Januari 2010. Jika sudah, kemudian kita pilih Select SO, lalu kita centang pada order 1000, lalu OK. Kemudian kita klik Save and Close. Lalu kita masuk ke transaksi yang keenam, yaitu menggunakan sebagian uang muka dan mengembalikan sisanya ke pelanggan. Di sini terdapat dua transaksi, yaitu tanggal 18 Januari 2010 dan 19 Januari 2010. Yang pertama, kita input terlebih dahulu pada tanggal 18 Januari. Diinputkan melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan customernya PT Bangunan Perkasa dan tanggalnya 18 Januari. Kemudian kita klik Select DO, lalu kita centang Deliver 102, klik OK. Kemudian kita ubah nominal down payment-nya menjadi Rp38.032.500. Jika sudah, kita klik Save and Close. Oke. Kemudian ke transaksi pada tanggal 19 Januari. Di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap menjurnal balik akun uang muka penjualan yang dikembalikan.
dilakukan melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan customernya PT Bangunan Perkasa dengan nomor pesanan BP003, tanggal transaksi 19 Januari 2010. Kemudian pada item deskripsi kita pilih opening balance. Lalu kuantitasnya sebesar 1, dan uang muka yang dikembalikan yaitu 12.177.000. Kemudian kita pilih select SO, lalu centang order 1002, klik OK. Kemudian kita centang inclusive text. Jika sudah, kita klik save and close. Kemudian ke tahap yang kedua, yaitu mengembalikan nilai PPN atas uang muka penjualan. Diinputkan melalui sales return. Kemudian kita isi customernya PT Bangunan Perkasa dengan tanggal transaksi 19 Januari 2010. Lalu kita pada kolom item deskripsi pilih item opening balance. Lalu pada sales invoice kita pilih invoice 005. Kemudian pada item deskripsi klik 2 kali dan memilih opening balance. Kemudian yes. Jika sudah, kita klik save and close. Klik yes. Kemudian kita ke tahap yang ketiga, yaitu mengembalikan uang muka penjualan kepada pelanggan. Diinputkan melalui sales receipt. Kemudian kita isikan customernya PT Bangunan Perkasa dengan tanggal transaksi 19 Januari 2010, nomor cek 255, tanggal cek 21 Januari 2010, dan bank BCA DR. Kemudian kita centang nomor faktur invoice 005. Lalu kita klik tombol recalculate atau hitung. Jika sudah, kita klik save and close. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu menutup pesanan penjualan atas produk yang dibatalkan oleh pelanggan melalui list, sales, lalu sales order. Kemudian kita filter untuk mencari pesanan order 1002. Lalu kita klik 2 kali. Kemudian kita close, lalu save and close. Ke transaksi yang ketujuh, yaitu penjualan dengan salesman. Diinput melalui sales, lalu sales invoice. Kemudian kita isikan customernya PT Indah Elektrik dengan tanggal transaksi 19 Januari 2010, tanggal pengiriman 19 Januari 2010, dan pengiriman melalui mobil pick up.
Lalu kita pilih penjualnya yaitu Firdi Nirmala pada kolom salesman. Kemudian kita isikan nama produknya dengan kuantitasnya sesuai dengan ada yang di buku, yaitu pompa air Hitachi 8 set, pompa air Sanyo 2 set, dan kulkas Panasonic 1 pintu 4 set. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian untuk transaksi yang ke-8, yaitu pengiriman barang ke alamat yang berbeda, terdapat dua transaksi, yaitu transaksi pengiriman pesanan dan transaksi penagihan penjualan. Yang pertama, kita input terlebih dahulu transaksi pengiriman pesanan. Diinputkan melalui sales, lalu delivery order. Kemudian kita isikan customernya Tool Hardware Corp dengan tanggal transaksi 20 Januari. Lalu kita klik Select SO. Kemudian kita centang order 1003. Klik OK. Kemudian kita isikan kuantitas kontrol untuk produk kunci Paloma pada kolom kontrol quantity dengan angka 4. Kemudian kita klik tanda panah ke samping Shipto dengan mengganti PT Bangunan Perkasa. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian ke transaksi penagihan penjualan melalui sales invoice. Kemudian kita inputkan customernya Tool Hardware Corp dengan tanggal transaksi 20 Januari 2010. Lalu kita pilih Select DO. Kita centang Deliver 103. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian ke transaksi yang ke-9, yaitu penjualan dengan unit satuan kedua. Diinputkan melalui sales invoice. Kemudian kita masukkan customernya Multijaya Makmur dengan tanggal transaksi 22 Januari 2010, tanggal pengiriman 22 Januari 2010, setelah pengiriman melalui mobil pickup. Lalu kita masukkan nama salesman-nya Iwan Setiawan. Kemudian kita masukkan produknya, yaitu cat in Mowilac double liter 50 kg, keramik 30 fancy 5 dus secara manual. Lalu untuk keramik fancy, untuk item unitnya bisa diganti yang semula dari meter kubik menjadi dus. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian kita ke transaksi yang ke-10, yaitu pelunasan piutang sebagian oleh pelanggan. Diinputkan melalui sales receipt. Kemudian kita isikan customernya Poweran Electric Ltd dengan nama transaksi 10601, tanggal transaksi 8 Januari 2010, ada transaksi Rp7.024, kemudian cek 234, dan tanggal cek 12 Januari 2010, serta nama bank Panin SGD.
Kemudian kita centang invoice 001, lalu kita ubah nominalnya sebesar 3.000 Singapura dolar. Kemudian kita klik gambar kalkulator atau melakukan recall. Jika sudah, kita klik save and close. Ke transaksi yang ke-11, yaitu melunasi sisa piutang pada faktur penjualan. Di-input melalui sales receipt. Kemudian kita isikan customer-nya Cyber Furniture dengan nomor transaksi 10604, tanggal transaksi 20 Januari 2010, nomor cek 886, tanggal cek 22 Januari 2010, serta nama bank BCA IDR. Lalu kita centang invoice 003, kemudian kita klik gambar recall pada bagian ini, kemudian kita klik save and close. Ke transaksi yang ke-12, yaitu pembayaran PPN pada transaksi penjualan mata uang asing. Yang pertama, kita inputkan penerimaan PPN melalui sales receipt. Lalu kita masukkan nama pelanggan Powerline Electronic Ltd, tanggal transaksi 21 Januari, berat transaksi Rp7.045, nomor cek 615, tanggal cek 27 Januari 2010, dan nama bank Panin SGD. Kemudian kita centang invoice 001, lalu kita klik recalculate. Jika sudah, kita klik save and new. Lalu kita masukkan nama customer Powerline Electronic, tanggal 21 Januari 2010, tanggal cek 21 Januari 2010, dan nama Bank Mandiri. Lalu kita centang fiscal payment, kemudian kita centang nomor fakturnya yaitu invoice 001, kemudian kita klik gambar kalkulator untuk melakukan recall. Jika sudah, kita klik save and close. Ke transaksi yang ke-13, yaitu penerimaan penjualan dengan mata uang asing dan pengembalian kelebihan bayar ke pelanggan. Di sini kita ada dua transaksi, yaitu pada tanggal 22 Januari 2010 dan tanggal 26 Januari 2010. Yang pertama, kita input terlebih dahulu untuk tanggal 22 Januari 2010 melalui sales receipt. Kemudian kita inputkan customernya PT Sentosa dan tanggal transaksi 22 Januari 2010. Kemudian kita ganti bank menjadi Danawan USD dengan rate transaksi Rp9.850 dengan nomor cek 553 dan tanggal cek 25 Januari 2010. Kemudian kita centang invoice 002, lalu kita isikan jumlah pembayaran yaitu 1035 USD pada check amount.
Jika sudah, kita klik Save and Close. Lalu kita ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 26 Januari 2010, diinput melalui sales receipt. Lalu kita masukkan customernya PT Sentosa dengan tanggal transaksi 26 Januari 2010, tanggal cek 26 Januari 2010, dan Bank Mandiri IDR. Kemudian kita klik Apply from Credit. Lalu kita centang Return over Pay. Lalu kita klik Save and Close. Lalu ke transaksi yang ke-14, yaitu transaksi retur penjualan untuk faktur sudah lunas dan mengalokasikan nilai retur tersebut ke faktur lainnya yang belum lunas. Di sini ada dua tanggal, yaitu pada tanggal 27 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010. Yang pertama, kita input untuk tanggal 27 Januari 2010 melalui sales return. Lalu kita isi customernya Cyber Furniture dengan nama transaksi 10601, lalu tanggal transaksi 27 Januari 2010. Lalu kita klik Sales Invoice Number, kita pilih Invoice 003, kemudian pilih produk Meja Rias Olympic 0606 pada kolom description dan klik No pada konfirmasi pesan yang tampil. Lalu kita isi kuantitasnya menjadi 1. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian ke transaksi yang 28 Januari 2010, input melalui sales receipt. Kemudian kita isi customernya Cyber Furniture dengan tanggal transaksi 28 Januari 2010, nomor cek 992, tanggal cek 2 Februari 2010, dan Bank BCA IDR. Kemudian kita centang invoice 003. Pada nomor faktur invoice 010, kita isi pembayaran 12 juta pada kolom payment amount. Lalu kita klik gambar kalkulator untuk melakukan recall. Jika sudah, kita klik Save and Close. Kemudian kita ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi 15, yaitu penerimaan penjualan dengan cek dan tidak bisa dicarikan. Diinputkan melalui list, lalu sales receipt. Kemudian kita atur filternya. Kemudian kita cari transaksi 10605. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih void check dan pilih yes.
Jika sudah, kita klik save and close untuk menyimpannya. Demikian penjelasan saya mengenai transaksi penjualan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.